Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Jayanti dengan NIM belakang 088. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyakit karena mikroorganisme. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu yang pertama mengenai mikroorganisme, yang kedua penyakit yang menyerang pada tumbuhan, yang ketiga itu penyakit yang disebabkan oleh virus, yang keempat penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yang kelima penyakit yang disebabkan oleh jamur, dan yang terakhir yaitu penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Yang pertama yaitu mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan penyebab berbagai macam penyakit yang telah melanda peradaban manusia selama berabad-abad. Mikroorganisme berkembang biak dalam tubuh manusia sehingga menyebabkan penyakit. Berdasarkan ukuran dan sifatnya, mikroorganisme dikategorikan ke dalam 4 kelompok, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Bakteri dan jamur yang berkembang dalam tubuh manusia dapat menyebabkan beberapa infeksi. Apabila mikroorganisme menginvasi dan berkembang biak di dalam tubuh tetapi tidak menyebabkan gejala, maka disebut kolonisasi. Penyakit infeksius yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya disebut sebagai penyakit menular. Mikroorganisme patogen berkembang biak dan menyebabkan tanda dan gejala klinis, maka infeksi ini bersifat simptomatis. Sebaliknya, jika tidak ada gejala yang timbul, maka penyakit bersifat asimptomatis. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyakit yang menyerang pada tumbuhan. Contoh dari penyakit yang menyerang pada tumbuhan yaitu penyakit pustul dan penyakit keriting tembakau. Penyakit pustul atau bisul pada kedelai disebabkan oleh bakteri Xanthomonas axonopodis BV glycines. Ciri khas bercak pustul adalah di bagian tengahnya terdapat noda berwarna kecoklatan dengan bagian tepi bercak berwarna pucat sampai kekuningan. Bentuknya tidak teratur dan jaringan selnya mati atau nekrosis. Yang kedua yaitu penyakit keriting tembakau. Penyakit pada tembakau dinamakan TMV atau Tobacco Mosaic Virus atau virus mozaik tembakau. TMV merupakan parasit oblige atau jaringan sel yang hidup. Virus ini menginfeksi tanaman melalui luka. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Salah satu contoh yang disebabkan oleh virus yaitu polio, HIV, dan DBD. Yang pertama yaitu polio. Agen pembawa penyakit adalah virus yang dinamakan poliovirus atau PV. Infeksi virus polio terjadi di dalam saluran pencernaan yang menyebar ke kelenjar limfa regional, sebagian kecil menyebar ke sistem saraf. Yang kedua yaitu HIV. Sesuai dengan namanya, virus HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV ini menyerang T-sel dan CD4 sel di dalam sistem imun tubuh yang merupakan kunci penting dari sistem imun. Karena tugas T-sel dan CD4 sel adalah untuk melawan infeksi dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan menyerang sistem imun. Yang ketiga yaitu DBD. DBD atau demam berdarah dengue atau yang disebut dengan dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit menular akibat virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Selanjutnya yaitu mengenai penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Salah satu contohnya yaitu tuberkulosis, pneumonia bakterial, dan disentri basiler. Yang pertama yaitu tentang tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru. Ketika seseorang tertular, jika sistem imun mereka kuat, maka sistem imunnya akan menahan pertumbuhan bakteri ini di dalam tubuh. Yang kedua yaitu pneumonia bakterial. Pneumonia bakterial adalah suatu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Pneumonia ini akan mengganggu fungsi paru-paru sehingga menyebabkan tubuh kehilangan oksigen.
Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan pneumonia meliputi Streptococcus sp dan Haemophilus sp. Yang ketiga yaitu disentri basilar. Penyebab utama disentri basilar adalah bakteri Shigella dysenteriae. Shigella dysenteriae dapat menyebabkan shigellosis atau disentri basilar dengan cara menginvasi epitel usus besar. Bakteri Shigella dysenteriae mampu menyerang dan memecah sel-sel epitel serta makrofag dan sel dendritik, kemudian masuk ke sitosol. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Contohnya yaitu Candidiasis, Pneumocystis pneumonia atau PCP, dan Mucormycosis. Yang pertama yaitu Candidiasis. Candidiasis disebabkan oleh infeksi jamur Candida. Infeksi ini terjadi akibat kurangnya kebersihan diri, kebiasaan mengenakan pakaian ketat, penurunan daya tahan akibat kondisi tertentu seperti diabetes atau penyakit autoimun, dan kondisi kulit yang lembab. Selanjutnya yaitu Pneumocystis pneumonia atau PCP. Penyakit PCP disebabkan oleh jamur Pneumocystis jirovecii yang menyebar melalui udara. PCP lebih beresiko menyerang individu dengan daya tahan tubuh lemah seperti penderita HIV atau AIDS, serta pasien yang mengonsumsi obat imunosupresif atau menjalani prosedur transplantasi organ. Mucormycosis. Mucormycosis disebabkan oleh jamur golongan Mucormycetes yang ditemukan di daun, kayu, tanah, atau ditemukan kompos. Jamur ini adalah penyebab penyakit jamur hitam pada pasien COVID-19 di India. Mucormycosis terjadi ketika seseorang menghirup spora jamur secara tidak sengaja. Infeksi juga dapat terjadi bila luka terbuka di kulit terpapar oleh jamur ini. Pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Salah satunya yaitu disentri amoeba atau amoebiasis, yang kedua giardiasis, yang ketiga malaria, dan yang keempat yaitu balantidiasis. Disentri amoeba atau amoebiasis. Disentri amoeba disebabkan oleh infeksi parasit Bacillus 1, yaitu Entamoeba histolytica. Kuman penyebab disentri amoeba dapat ditemukan dalam makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jenis disentri ini biasanya ditemukan di daerah tropis. Disentri menyebabkan diare yang disertai lendir dan darah. Yang selanjutnya yaitu giardiasis. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa berfagel yaitu Giardia intestinalis atau sebelumnya dikenal sebagai Gilamblia atau G. duodenalis. Infeksi ini lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Gilamblia memiliki 2 inti dan 8 flagella. Parasit menempel pada mukosa usus manusia dengan organ penghisap. Yang selanjutnya yaitu malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk dan mengendap di organ hati lalu menginfeksi sel darah merah. Yang terakhir yaitu balantidiasis. Balantidiasis adalah infeksi usus langka yang disebabkan oleh Balantidium coli, parasit bersel tunggal. Parasit ini seringkali menginfeksi babi dan jarang menginfeksi manusia. Beberapa manusia yang terinfeksi mungkin tidak memiliki gejala apapun atau hanya diare ringan, juga rasa tidak nyaman pada perut.